Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Nuril Abdallah. Saya kali ini akan menjelaskan secara singkat apa itu aglomerasi ruang industri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Aglomerasi ruang industri adalah fenomena di mana berbagai industri berkumpul atau mengkelompok secara geografis dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena adanya sejumlah faktor yang mempengaruhi lokasi industri, seperti aksesibilitas ke sumber daya alam, infrastruktur, transportasi, pasar tenaga kerja, serta faktor-faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis aglomerasi industri. Yang pertama, aglomerasi vertikal. Terjadi ketika industri-industri yang berbeda tetapi saling terkait secara vertikal berkumpul dalam suatu wilayah. Contohnya adalah ketika industri penyediaan bahan baku dan industri pengolahan bahan baku berkumpul dalam satu wilayah untuk memaksimalkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya transportasi. Yang kedua ada aglomerasi horizontal. Terjadi ketika industri-industri yang serupa atau sejenis berkumpul dalam suatu wilayah. Contohnya adalah kawasan industri yang diisi dengan sejumlah besar pabrik manufaktur elektronik. Yang ketiga, aglomerasi fungsional. Terjadi ketika berbagai industri berkumpul karena alasan fungsional seperti ketergantungan pada infrastruktur tertentu, misalnya pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi lainnya, atau keberadaan institusi pendidikan atau penelitian yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan inovasi. Yang keempat, ada aglomerasi lokal. Terjadi ketika industri-industri tertentu berkumpul dalam satu wilayah karena adanya faktor-faktor lokal tertentu, seperti keberadaan sumber daya alam yang langka atau keberadaan tradisi industri yang kuat dalam wilayah tersebut. Yang kelima, ada aglomerasi khusus. Terjadi ketika suatu wilayah memfokuskan diri pada industri yang berpotensi dalam perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam bidang tersebut. Contohnya adalah Silicon Valley yang terkenal dengan industri teknologi informasi dan California Central Valley yang terkenal dengan industri pertanian. Ada beberapa tujuan dari aglomerasi industri. Yang pertama yaitu efisiensi produksi. Dengan perkumpulan industri dalam suatu wilayah, perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan skala ekonomi yang lebih besar. Ini mencakup keuntungan dari pembelian bersama sumber daya, pengurangan biaya transportasi, dan berbagai infrastruktur. Yang kedua yaitu akses ke sumber daya. Lokasi aglomerasi industri saring dipilih karena akses yang mudah ke sumber daya alam seperti bahan baku dan energi yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu akses ke pasar. Dengan berada dalam satu wilayah yang sama, perusahaan dapat dengan mudah mengakses pasar lokal atau regional. Hal ini dapat mengurangi biaya distribusi dan kemungkinan reaksi yang lebih cepat terhadap perubahan dalam permintaan pasar. 4. Kolaborasi dan inovasi. Keberadaan sejumlah besar perusahaan dalam suatu wilayah memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan inovasi antara perusahaan. Hal ini seringkali mengarah pada pengembangan teknologi baru dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang kelima yaitu ketenagakerjaan aglomerasi industri seringkali menciptakan banyak kesempatan kerja dalam wilayah tersebut. Ini dapat menarik ketenaga kerja yang berkualitas dan mengurangi tingkat pengangguran dalam wilayah tersebut. Infrastruktur infrastruktur yang difasilitasi. Aglomerasi industri dapat memicu investasi dalam infrastruktur seperti jalan, rel, kereta api, pelabuhan, dan bandara karena kebutuhan transportasi yang tinggi oleh industri-industri tersebut. Yang ketujuh, pengembangan wilayah. Aglomerasi industri dapat menjadi motor pengembangan ekonomi dan sosial dalam suatu wilayah. Pemerintah sering mengupayakan pengembangan aglomerasi industri untuk memajukan wilayah-wilayah tertentu dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Yang terakhir yaitu adalah penyebab aglomerasi industri, yaitu yang pertama akses ke sumber daya alam. Lokasi industri seringkali dipengaruhi oleh akses yang baik terhadap sumber daya alam, seperti logam, batu bara, air atau tanah dan yang subur. Keberadaan sumber daya ini di suatu wilayah terdapat dorongan perkumpulan industri-industri yang memanfaatkannya. Yang kedua, infrastruktur transportasi. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara memudahkan pergerakan bahan baku, barang jadi, dan tenaga kerja.
Hal ini membuat wilayah tersebut menjadi lokasi yang menarik bagi industri-industri yang membutuhkan akses mudah ke pasar atau sumber daya. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Keberadaan pasar tenaga kerja yang besar dan terlatih di suatu wilayah tentu dapat menjadi faktor penting dalam aglomerasi industri. Perusahaan cenderung berkumpul di wilayah yang memiliki pasokan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. 4. Konsentrasi keterampilan dan pengetahuan. Keberadaan institusi pendidikan, pusat riset, dan industri-industri terkait secara geografis dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertukaran keterampilan, pengetahuan, dan inovasi. Hal ini dapat mendorong terbentuknya aglomerasi industri di wilayah tersebut. Yang kelima, ketersediaan modal dan investasi. Wilayah yang menarik investasi dan memiliki akses yang baik ke modal finansial cenderung menjadi tempat yang cocok untuk aglomerasi industri. Faktor ini mencakup ketersediaan pinjaman, dukungan dari pemerintah, dan kebijakan pro bisnis. Yang keenam, keberadaan pasar dan jaringan supply. Wilayah yang memiliki pasar besar atau akses ke jaringan supply yang efisien seringkali menjadi lokasi yang menarik bagi industri-industri yang berkumpul. Hal ini kemungkinan perusahaan untuk meminimalkan biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah seperti insentif pajak, subsidi zona, ekonomi khusus, atau regulasi yang mendukung industri tertentu dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berkumpul di suatu wilayah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.